Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan semua peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Imam Ghazali selaku moderator webinar yang akan memandu kegiatan webinar pada pagi hari ini. Baik, untuk tema webinar pada kali ini yaitu tentang instrumentasi bendungan berbasis telemetri yang akan disampaikan oleh Bapak Nanda Yogi Setianto, ST. Adapun rangkaian acara pada webinar kali ini yaitu pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Bapak Yogi, yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab nanti dapat melalui kolom chat atau disampaikan secara langsung. Yang terakhir yaitu closing statement dari Bapak Wahyu Kuswanda dan foto bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Nanda Yogi untuk menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini, yaitu tentang instrumentasi bendungan berbasis telemetri. Ya. Silakan Pak Yogi. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Hari ini kita santai saja ya kita materinya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu Kuswanda, Pak Slamet, Pak Usin, dan rekan-rekan dari Geosystem yang telah mengadakan acara sharing knowledge seperti ini yang melalui webinar, yang pastinya sangat bermanfaat buat kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Slamet dan teman-teman dari Dirop 1 karena materi saya pada hari ini kemarin itu mendapat masukan banyak sekali dari rekan-rekan di Dirop 1 apa yang dipresentasikan agar presentasi pada hari ini itu menarik. Sampai kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu Pak Slamet jam 10 malam WA saya memberikan saya materi. Ini coba Pak Yogi di-share atau dikembangkan untuk dipresentasikan di presentasi hari Sabtu, sepertinya menarik. Nah, makanya hal-hal seperti itu masukan dari beliau ini nantinya akan saya presentasikan di sini dan saya pastikan insya Allah ini nanti akan menjadi presentasi yang menarik. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Sudah dalam bentuk. Oke. Pada hari ini kita akan membahas instrumentasi bendungan berbasis telemetri. Presentasi kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian nanti. Yang pertama akan menjelaskan sedikit tentang bendungan. Yang kedua menjelaskan apa itu telemetri. Yang ketiga, aplikasi terhadap instrumentasi geoteknik, telemetri yang diaplikasikan dalam instrumentasi geoteknik, dan yang terakhir nanti adalah kesimpulan. Baik, kita langsung ke bagian pertama, bendungan. Sebelum kita ke materi, saya ingin sedikit bercerita. Kemarin, kenapa saya mengajukan judul bendungan ke Pak Dana dan Pak Wahyu untuk presentasi itu, ada 2 maksud, ada 2 tujuan. Yang pertama agar diskusi kita pada hari ini secara teknis ada batasan masalahnya ya. Karena instrumentasi geoteknik itu adalah hal yang sangat luas. Jadi agar saya lebih mudah mengumpulkan materi dan mencari referensi, diberi batasan masalah di bendungan. Selain itu karena instrumentasi di bendungan, instrumentasi geoteknik itu sangat luas ya. Banyak sekali Bapak Ibu di Geosystem yang mungkin lebih berpengalaman dari saya seperti Bu Iis, Bu Ami, Pak Arif, Pak Dimas Arta, ada Pak Danang dan Pak Ade juga. Nah,
batasan masalah di bendungan ini saya rasa nanti akan lebih bisa memberikan saya kemampuan untuk menjelaskan secara teknis lebih detailnya. Tapi nanti meskipun di diskusi ini itu lebih banyak membahas mengenai masalah instrumentasi di bendungan, nanti waktu tanya jawab Bapak Ibu bisa menanyakan selain di instrumentasi bendungan. Karena saya yakin instrumentasi baik itu di bendungan maupun di proyek lain kurang lebih sama lah. Alasan yang kedua ini alasan personal ya, alasan pribadi. Karena memang dari kuliah saya sangat suka sekali dengan bendungan. Jadi kebetulan dulu saya waktu kuliah magang di bendungan di Purwakarta, Bendungan Cirata. Terus tugas akhir saya skripsi itu juga membahas mengenai bendungan. Tapi dulu itu merancang Sabodam ya. Sabodam kalau Pak Wahyu ini yang dari Bantul pasti hafal sekali Sabodam. Jadi dulu tugas akhir saya itu membahas mengenai Sabodam tersebut. Selain itu bendungan juga waktu saya ingat, waktu saya pertama kali wawancara di Geosistem, pada saat itu ada tes masuk, pada saat itu ada Pak Slamet, Pak Arif, dan Bu Mary. Bu Mary itu saya tidak tahu kalau pada saat itu memang mencari engineer yang akan ditempatkan di bendungan. Pada saat itu ditanyakan ke saya seberapa suka saya dengan bendungan. Saya jawab pada saat itu saya sangat suka sekali dengan bendungan. Kenapa saya sangat suka dengan bendungan? Karena memang proses tahap pembangunan bendungan dari awal, dari fondasi sampai top itu merupakan proses-proses yang sangat menurut saya sangat unik ya. Bangunan-bangunan bendungan itu sangat beda, jenis-jenis bendungan itu sangat banyak, tipe-tipe bendungan itu sangat banyak. Dan dari wawancara itu ya alhamdulillah sekarang saya diterima di PT Teknologi Sistem Unggul dan hari ini menyampaikan materi tentang bendungan. Samping itu juga bendungan, saya juga sering bercerita ke istri saya kalau bendungan itu adalah salah satu bangunan teknik sipil yang sangat saya suka. Saya jelaskan kenapa saya suka bendungan seperti itu. Dan hal itu menjadi valid karena saya dan istri saya bertemu juga di proyek bendungan. Jadi kurang cinta apa lagi saya sama bendungan. Oke, langsung saja itu tadi pengantarnya. Langsung saja kita ke materi. Nah, ini di Indonesia itu ada dua istilah yang identik ya mengenai perbendungannya. Ada bendung dan ada bendungan. Nah, menurut Bapak Ibu untuk bangunan dengan gambar yang di atas ini bendung atau bendungan? Yang bawah bendungan atau bendung? Ya, coba dilihat dulu. Nah, silakan ditebak sendiri-sendiri dalam hati. Kalau Bapak Ibu menebak yang atas itu adalah bendung dan yang bawah adalah bendungan, berarti selamat, Bapak Ibu benar. Karena memang di Indonesia itu ada dua istilah yang sangat identik ya antara bendung dan bendungan. Apa itu bendung, apa itu bendungan? Nah, bendung adalah bangunan sipil yang dibangun untuk meninggikan muka air. Ya, bendung itu dibangun untuk meninggikan muka air. Seperti dapat dilihat di gambar, itu ada bendung biasa yang paling kiri, dan yang tengah dan samping kanan Bapak Ibu itu adalah bendung gerak istilahnya. Itu ada contohnya bendung gerak Rolak Songo di perbatasan antara Sidoarjo dan Mojokerto. Kalau bendung gerak, kalau di Surabaya itu di exit tol Gunung Sari kalau tidak salah. Di situ juga ada Rolak. Ya, kalau tidak salah di situ ya ada Rolak. Terus selanjutnya bendungan. Apa itu bendungan? Nah, bendungan adalah bangunan sipil yang dibangun untuk meninggikan dan menampung air. Nah, apa bedanya dengan bendung tadi? Kalau bendung itu dibangun hanya untuk meninggikan. Jadi di sana tidak masalah kalau airnya itu melimpas. Tapi kalau bendungan itu dibangun untuk meninggikan dan menampung air yang ditinggikan tersebut. Jadi kenapa? Karena ada air yang ditampung itu, instrumentasi pergerakan-pergerakan bendungan itu sangat dipantau ya. Karena memang hal tersebut adalah data yang sangat penting.
Itu contoh-contoh di layar adalah contoh-contoh gambar bendungan. Ada bendungan Hoover Dam yang sangat terkenal di Nevada, Amerika Serikat. Dan yang tengah ini adalah bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur ini adalah bendungan yang sangat ikonik ya di Indonesia. Di samping Jatiluhur itu adalah bendungan dengan luas tampung terbesar di Indonesia ya. Luas tampungannya sangat besar. Bendungan Jatiluhur ini menjadi bendungan dengan luas tampung yang sangat besar. Di samping itu, karena uniknya di Jatiluhur ini tipe spillway-nya itu Morning Glory. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di tengah ini, nah ini spillway-nya Morning Glory yang nanti airnya itu akan terhubung di generator atau pembangkit listrik di bawahnya. Nah, saking uniknya bendungan Jatiluhur ini, kontraktor pada saat itu, kontraktor dari Prancis, itu sampai membuat maket di kantor mereka dan dipajang. Dan kabarnya sampai sekarang ini belum pernah membangun lagi bendungan yang seperti bendungan Jatiluhur. Karena memang memiliki tingkat kerumitan yang sangat kompleks ya. Makanya bendungan Jatiluhur ini salah satu bendungan yang ikonik di Indonesia. Dan yang samping kanan ini adalah bendungan Tanju, ini salah satu proyek geosistem, ada instrumen di bendungan Tanju. Nah, kalau kita ngomong mengenai bendungan, bendungan itu ada organisasi internasionalnya, namanya ICOLD, International Commission on Large Dam. Kalau di Indonesia INACOLD, Indonesia Commission on Large Dam. Nah, mereka menentukan kriteria apa sih yang bisa disebut sebagai bendungan besar. Apa sih bendungan itu yang dipantau pergerakannya, yang harus dipantau dengan instrumen, itu bendungan yang seperti apa? Nah, itu adalah bendungan besar ya. Apa itu bendungan besar? Bendungan besar merupakan bendungan yang tingginya lebih dari 15 meter, diukur dari pondasi, di bawah pondasi sampai puncak bendungan. Atau bendungan yang tingginya 10 sampai 15 meter dengan kriteria di bawah ini. Puncaknya tidak kurang dari 500, bentangnya tidak kurang dari 500 meter, kapasitas waduknya tidak kurang dari 1 juta meter kubik, debit banjir maksimal yang diperhitungkan itu lebih dari 2.000 meter kubik, bendungan mengalami kesulitan-kesulitan khusus dalam hal melaksanakan pondasinya, dan bendungan memiliki desain khusus. Ini untuk kriteria large dam. Nah, untuk tipe-tipe bendungan, ada yang pertama adalah bendungan urukan. Nah, bendungan urukan ini adalah bendungan yang paling sering dibangun di Indonesia. Ini jenis-jenis bendungan urukan, ada bendungan urukan tipe homogen, di mana 80% dari bagiannya itu sama. Terus ada bendungan zonal, di sini zona-zona ada zona 1 biasanya dari filter, zona 2 dari clay, terus zona 3 atau yang lain dari rockfill. Itu bendungan urukan di Indonesia. Ada juga bendungan dengan skat. Ini biasanya kalau kita lihat di bendungan Cirata itu bendungan dengan skat ya, tipe concrete face rockfill dam, di mana di situ depannya, di sini dia dilapisi dengan konkrit atau beton. Nah, selain konkrit juga bisa juga dilapisi dengan aspal, bisa juga dilapisi dengan lembaran plastik. Nah, itu untuk bendungan yang tipe skat. Nah, bendungan yang kedua ini adalah bendungan beton. Bendungan beton jelas dari ini penyebutan namanya ya, berarti bendungan ini disusun dari beton atau konkrit. Nah, itu dibagi menjadi 3, bendungan konkrit gravity dam, di mana dia menempatkan beratnya itu sebagai penahan badan. Jadi dia menggunakan berat dari beton itu untuk menahan airnya. Yang kedua ada konkrit butters dam. Dia ada bendungan beton yang memiliki penyangga-penyangga atau penyalur gaya. Jadi di situ tidak hanya mengandalkan beban dari betonnya itu, tapi juga ada penyangganya, sehingga bisa menahan atau kokoh menahan air. Dan yang paling sulit dibuat itu adalah bendungan tipe arch dam. Nah, bendungan ini tipe arch ya, seperti panah lah, dia melengkung. Di mana beton ini memang sangat mengandalkan abutmen kanan kirinya. Jadi penahan di dinding kanan kirinya ini sangat penting. Sungai di situ harus sangat kuat. Dulu waktu kuliah, dosen saya pernah bercerita kenapa di Indonesia itu jarang sekali membangun bendungan tipe arch dam, karena memang sungai-sungai di Indonesia itu sangat
muda ya, masih tergolong muda. Kalaupun ada sungai yang sudah tua atau sudah purba itu ada di sekitaran di daerah Sumatera, itu mungkin yang bisa dibangun tipe Ark-Dam. Tapi untuk di Jawa, beliau bilang kalau sangat jarang sekali ditemui sungai-sungai yang sudah tua dan bisa dibangun bendungan Ark-Dam seperti ini. Bendungan Ark-Dam yang paling terkenal itu bendungan Hoover tadi yang ada gambarnya di Nevada, Amerika Serikat ya. Itu salah satu bendungan juga yang ikonik ya di dunia. Nah, sekarang kita ke bagian-bagian bendungan. Nah, ini bagian-bagian bendungan. Dari gambar ini bisa kita lihat, ini yang tengah ini adalah main dam. Yang depan ini kita bisa sebut sebagai upstream, yang belakang kita sebut downstream. Upstream itu yang bersentuhan langsung dengan air nantinya. Terus di sini ada bangunan intake, ini spillway yang nanti fungsinya untuk melimpaskan air jika posisi air itu sudah tinggi, dia akan melimpas pada elevasi tertentu di spillway ini. Ada juga bukit tumpuan kiri dan bukit tumpuan kanan. Ini yang saya bilang tadi, jika membangun Ark-Dam, bukit tumpuan kiri maupun kanannya itu harus sangat kuat. Nah, untuk bukit tumpuan kiri atau kanan, itu biasanya orang bingung, mana ini yang kiri, mana ini yang kanan. Nah, cara mudahnya adalah kita posisikan kita berdiri di genangan, dan menghadap ke arah main dam. Jadi bukit tumpu kiri berarti di sebelah kiri kita, bukit tumpu kanan berarti di sebelah kanan kita. Berdiri di upstream. Seperti itu. Itu gambaran untuk bendungan. Nah, itu masih bendungan ya, itu tadi pengenalan tentang bendungan. Sekarang kita ke telemetri. Apa itu telemetri? Kita lihat apa itu telemetri. Untuk telemetri kami PT Teknologi Sistem Unggul di ROP 1 khususnya kami bekerja sama dengan Backend Engineering dari Jogja mengembangkan sistem telemetri ini. Bagaimana nanti menyiapkan atau memfasilitasi sensor-sensor kita sehingga kita bisa terapkan itu ke dalam suatu aplikasi dan dapat diakses sewaktu-waktu dan itu real time ya. Dan kami menyebutnya itu smart telemetry system ya, atau nama kerennya STACY. Apa itu telemetri? Telemetri berasal dari bahasa Yunani yang tele yang artinya jauh dan metron yang artinya mengukur. Kemudian diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan data atau ukuran suatu objek ukur dari jarak yang relatif jauh. Selain itu, apa itu smart telemetry system? Kalau sudah smart telemetry system, berarti kita sudah menggabungkan telemetri itu dengan sistem informasi dan sistem elektronik yang terintegrasi yang dikembangkan untuk memantau hasil pengukuran suatu objek secara jarak jauh, dimanapun dan kapanpun atau real time. Nah, mengapa kita perlu STACY? Mengapa kita perlu smart telemetry system? Yang pertama, dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini, perjalanan pengukuran data itu sangat berisiko. Oleh karena itu, STACY ini memfasilitasi atau memudahkan kita untuk melakukan pengukuran telemetri secara otomatis, memudahkan pengukuran secara jarak jauh, dan meminimalkan kunjungan lapangan, di mana di suasana pandemi COVID seperti ini sangat dibatasi kunjungan kita ke lapangan. Kedua, pengukuran data langsung dan berulang dalam waktu yang lama itu rawan error dan menjemukan ya kadang-kadang. Jadi STACY ini bisa memberikan real time, online dan continuous selama 24 jam dalam 7 hari. Itu langsung dapat kita akses di mana saja dan mengurangi human error, meningkatkan kualitas SDM, ya meningkatkan di sini ya bukan mengurangi, karena kalau kita semakin meningkatkan teknologi kita, otomatis SDM kita akan beradaptasi dan semakin berkembang. Dan memang pemberlakuan dari sistem atau telemetri ini akan mengefisiensi SDM. Jadi kita akan dapat mengefisiensi sumber daya manusia dari perusahaan kita. Dan yang terakhir, di era teknologi informasi seperti ini, waktunya stakeholder memanfaatkan teknologi tersebut. Apalagi sekarang sudah berbasis IoT atau Internet of Things. Ya, jadi di situ nanti
bisa diakses melalui aplikasi di mana saja, datanya aman dan dapat di-download dalam format apa saja, format Excel, format PDF, data-data gambarnya bisa di-download dalam format JPEG, dan lain-lain. Selain itu juga ada nanti kita bisa terapkan early warning system, di mana nanti diberi parameter-parameter yang harus atau bisa membuat instrumen kita atau sistem kita memberikan peringatan kalau instrumen kita mendeteksi suatu gerakan atau suatu perilaku yang berbahaya. Nah, ini konsep pengukurannya ya, ini konsep pengukuran awal. Kalau kita konsepkan pengukuran kita waktu awal dulu itu seperti ini. Kita dari home base, kita dari kantor, kita datang ke misalnya parameter hidrologi, kita datang ke titik itu, kita catat, kita datang ke parameter vibrating wire sensor kita catat, kita record di situ, kita tulis. Terus kita ke parameter-parameter seperti inclinometer, settlement meter, extensometer, data gempa dan lain sebagainya kita catat. Baru kita bawa ke home base lagi untuk direkap. Nah, ini prinsip pengukuran yang lama yang sering kita, yang lama kita lakukan ya. Kurang lebih seperti ini contohnya, kita datang ke site, kita catat, kita monitoring, terus kita balik, kita rekap data-data yang kita dapatkan dari lapangan tersebut. Nah, tapi dengan Stacy ini, konsep tersebut akan berubah. Konsep tersebut karena data dari sensor-sensor itu sudah direcord selama 24 jam dalam 7 hari. Jadi datanya itu langsung tersimpan. Nanti data-data tersebut akan disalurkan ke internet. Dari internet akan kita simpan di server database, di cloud ya, kita simpan di cloud. Setelah itu, kalau kita ingin mengakses itu dari kantor atau dari home base kita akses melalui komputer kita. Kita akses dan akan kita bisa mengambil data tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengakses data-data tersebut yang tersimpan di cloud itu melalui mobile person atau smartphone kita. Jadi kita tinggal akses, kita login, kita masuk, kita ambil data yang kita butuhkan, data itu akan dikirim ke internet, dari internet akan dikirimkan ke kita secara langsung. Nah, seperti itu perubahan konsep pengukuran kita yang awalnya dari manual ke titik-titik, sekarang bisa di genggaman kita bisa akses di rumah, diakses di kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih Stacy itu? Nah, Stacy merupakan sistem informasi dan sistem elektronik terintegrasi yang dikembangkan vendor kita, Beacon Engineering, dari pengalaman. Nah, Stacy ini terdiri dari 5 parameter ya. Ada data acquisition, ada sensor, ada communication, ada power and arrestor, dan yang terakhir atau goal-nya adalah ada aplikasinya. Dan Stacy ini bisa diakses melalui dashboard kita, melalui website monitoring maupun aplikasi mobile kita. Nah, 5 hal atau 5 komponen yang mendasari atau harus ada dalam suatu telemetry system ya. Yang pertama data acquisition. Data acquisition ini adalah semacam di situ ada kumpulan data logger seperti itu ya, yang nantinya akan mengubah atau menginterface dengan sensor dalam berbagai protokol sinyal dan memastikan data itu tercatat di situ. Jadi nanti akan tersimpan di situ. Terus yang kedua ada sensor. Sensor itu fungsinya mengubah dari isyarat fisik menjadi isyarat elektronis yang nantinya akan dikirim ke data acquisition. Terus komunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan data yang sudah disimpan di data acquisition ke user, nah itu melalui communication. Terus power dan arrestor, pastinya kita alat-alat elektronik itu pasti membutuhkan power ya, membutuhkan daya di sana. Jadi kita harus menggunakan daya, solar panel, selain itu juga harus ada arrestornya sebagai pengaman. Itu kita siapkan penangkal petir ya, atau penangkap petir. Jadi di situ kita lindungi alat kita, data kita dari sambaran petir. Yang pastinya kalau alat elektronik itu sangat rawan sekali dengan sambaran petir. Dan yang terakhir adalah goal-nya itu smart application. Smart application inilah yang membuat kita bisa mengakses data itu secara real time dan di mana saja. Dan dapat di-download datanya dalam format apa saja. Nah, selain itu pemilihan provider dan cloud service yang baik itu membuat data kita
menjadi real time atau sangat mudah diakses dan secure ya dan aman. Kita mengambil cloud-nya itu harus milih secara benar sehingga data yang kita simpan di sana itu sangat aman dan terjamin keamanannya. Nah, apa itu data acquisition? Data acquisition fungsinya adalah untuk membaca data hasil pengukuran dari sensor, mengolah data menjadi format tertentu, menyimpan data hasil pengolahan, dan mengirimkan data pengolahan ke server cloud. Kita mempunyai dua data logger ya atau data acquisition. Yang pertama tipe BL1100. Di sini data ini atau logger ini, data acquisition ini itu digunakan untuk sensor atau parameter yang sangat banyak, yang sensor-sensor yang memiliki parameter sangat banyak. Misalnya sensor klimatologi, di situ ada kecepatan angin, arah angin, radiasi matahari, dan lain sebagainya. Yang lebih dari satu, itu kita menggunakan logger BL1100, di mana di sana kita bisa memanfaatkan atau merecord sensor-sensor yang lebih banyak. Data logger kita yang kedua, data logger BL1110 ya, ini digunakan untuk sensor-sensor yang cuma satu parameter. Biasanya water level yang biasanya tempatnya berbeda dari titik pengamatan klimatologi dan curah hujan seperti itu ya. Nah, ini gambar dari data logger kita. Ini gambarnya, ini untuk BL1100, di mana di sana memang terdapat terminal-terminal yang banyak, sehingga kita bisa mengakseskan atau mengkonekkan sensor-sensor kita yang banyak ke logger tersebut. Ini yang 110, di mana di sini yang sedikit ya, di situ ada satu parameter saja yang kita gunakan. Jika memang itu hanya untuk memantau AWLR misalnya, ya kita tidak usah menggunakan BL1100, kita cukup menggunakan 110 ini saja, karena di situ cuma satu parameter. Ini komponen yang pertama itu tadi. Komponen yang kedua itu adalah sensor. Nah, saya beruntung presentasi di sini karena Bapak dan Ibu Teknologi Sistem Unggul pasti sudah hafal dengan sensor-sensor yang ada di instrumen kita, ya mulai dari vibrating wire, inclinometer, extensometer, alat gempa, dan lain sebagainya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan satu persatu. Jadi saya kumpulkan menjadi 3 parameter sensor kita. Sensor dengan parameter hidrologi, sensor dengan tipe vibrating wire, dan penggolongan terakhir ini sensor yang lain atau other parameters ya. Di sini ada inclinometer, ada OW yang dimonitoring dengan water level indicator, dan settlement probe. Seperti itu saya golongkan ke dalam sensor yang lain. Yang pastinya setiap sensor ini memiliki keunikan dan harus dirangkai jika ingin menjadikan itu sistem telemetri itu dalam treatment atau penyesuaian yang memang berbeda. Nah, itu tadi setelah sensor, kita ke communication. Apa sih fungsinya communication ini? Seperti communication ini berfungsi untuk mengirimkan data dari logger kita ke cloud server yang nantinya juga akan kita akses melalui website maupun aplikasi kita. Jadi communication ini sangat perlu. Nah, kita menawarkan ada 3 opsi ya. Yang pertama cellular telco service, di mana di situ menggunakan jaringan GSM ya. Jadi di mana saja titik pemasangan instrumen yang terdapat sinyal GSM itu sudah bisa menyalurkan data-data yang kita simpan itu. Jadi sudah, kalau di titik pemasangan kita sudah ada sinyal, berarti di situ kita bisa memasang instrumen yang akan kita ukur dan kita akses di tempat yang jauh atau di tempat kita sekarang secara real time. Nah, tapi kebanyakan di proyek geosistem ini kan titik-titiknya sering tidak terjangkau sinyal ya karena jauh. Baik itu di hutan, baik itu di jauh dari sinyal maupun di proyek jalan yang sangat jauh juga. Nah, opsi kedua itu ada wireless radio link. Jadi di sana nanti kita akan mendirikan tower radio, nanti akan ditarik dari sumber radio yang ada di situ, terus kita salurkan ke titik instrumen kita, yang nantinya wireless radio link ini yang akan menjadi
sistem atau yang akan mengirimkan sinyal ke data sehingga bisa diakses melalui cloud, bisa mengirimkan data dan bisa diakses. Nah, permasalahannya kan kalau tidak ada radio juga bagaimana? Kalau tidak ada jaringan radio juga di situ, kami juga menawarkan opsi yang ketiga. Di situ ada yang kita sebut Satellite Communication Service. Ya, kita sebut singkatnya VSAT lah. Jadi di sana akan dipasang suatu parabola yang nanti akan ditembak ke satelit dan kita kunci koordinat ya. Kita kunci koordinat berapa alat kita dipasang sehingga sinyal dari satelit itu akan menembakkan pas di koordinat yang sudah kita tentukan. Jadi kalau memang di sana blind spot, tidak ada GSM, tidak ada radio, kita menggunakan satelit atau VSAT ini. Jadi kemungkinan terburuk pun dalam hal communication itu harus dicari solusinya. Karena apa? Kalau communication ini sudah putus, kita tidak bisa menyediakan sinyal di situ, otomatis data yang kita ambil itu kita tidak bisa akses. Data yang sudah tersimpan di data logger itu tidak bisa dikirimkan ke cloud, tidak bisa kita akses dalam smartphone maupun di laptop kita ya, seperti itu. Nah, karena itu communication ini adalah salah satu hal yang penting. Jadi kami menyiapkan 3 opsi ya. Riset kami kemarin kita siapkan 3 opsi, ada telco cellular service, wireless radio link, dan satellite communication. Nah, yang keempat, bagian keempat dari telemetri adalah power dan arrester. Power kita menggunakan solar panel, jadi di mana di sana kita tidak memerlukan daya yang banyak ya. Kita memanfaatkan solar panel saja di situ. Kita menggunakan di situ juga pada saat malam hari karena tidak ada cahaya matahari, solar panel itu otomatis akan terputus dan kita akan salurkan itu ke baterai kita yang deep cycle. Jadi baterai kita akan menggantikan fungsi solar panel itu pada saat malam hari. Selain itu yang tidak kalah penting adalah keamanan di telemetri kita. Oleh karena itu kenapa kita menyediakan penangkal petir di situ. Penangkal petir yang baik, di mana di sana groundingnya juga harus baik, harus di bawah 3 ohm kita menaruh groundingnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa instrumen yang kita pasang di situ, telemetrinya, semuanya rangkaian itu aman dari sambaran petir. Karena sambaran petir adalah salah satu yang mengancam ya adanya instrumen, apalagi yang sudah bersifat elektronik maupun vibrating wire juga sangat berbahaya, jadi harus ada pengamannya di situ. Nah, yang kelima dan yang menurut saya juga sangat penting adalah application-nya, smart application. Smart application ini sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga ada 2 opsi kita siapkan. Kita bisa mengakses itu melalui HP kita, melalui smartphone kita, dan yang kedua kita bisa akses melalui website. Jadi kita akses melalui website, melalui laptop, melalui kantor kita, PC kita di kantor, dan juga bisa diakses sewaktu-waktu. Nah, ini kurang lebih gambaran implementasinya ya. Nah, jadi ini salah satu atau gambaran contoh pemasangan sensor AWLR ya, water level sensor di sungai. Nah, di sini kita sediakan data logger atau data acquisition-nya, dan ini solar panelnya. Di sini kita menggunakan GSM network yang nantinya data yang tersimpan terrecord di sini akan disalurkan ke cloud dan bisa kita akses sewaktu-waktu. Nah, ini untuk sensor yang weather sensor atau sensor klimatologi ya. Di sana akan memantau kecepatan angin, arah angin, tekanan udara, radiasi matahari, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tadi water level sensor di sungai, kalau ini kita menggunakan water level di waduk atau di bendungan. Pastinya nanti menggunakan sensor yang berbeda, karena range sensor di sungai dan di waduk itu berbeda. Itu tergantung kedalamannya. Itu kurang lebih seperti ini konsep implementasinya. Nah, sekarang kita ke part yang ketiga. Sudah part ketiga saja ini, sangat menarik sekali
diskusi kita pada hari ini. Oke, kita ke part ketiga ya. Kita setelah tadi tahu apa itu bendungan, setelah tahu apa itu smart telemetry system, nah bagaimana sih pengaplikasian atau implementasinya terhadap instrumen kita di proyek bendungan? Nah, kita akan lihat seperti yang saya bilang tadi, kita golongkan agar lebih mudah, kita golongkan sensor kita menjadi 3 golongan, parameter hidrologi, parameter vibrating wire, dan parameter-parameter lainnya nanti akan dijelaskan satu persatu. Karena setiap parameter itu memiliki keunikan jika ingin dijadikan suatu sistem telemetri. Yang pertama kita ke ARR, parameter ini digunakan untuk mengukur curah hujan, AWLR digunakan untuk mengukur tinggi air sungai maupun waduk, dan Automatic Weather Station atau AWS kita gunakan untuk mengukur kondisi cuaca. Di sana ada parameter kecepatan angin, arah angin, suhu udara, kelembaban relatif, tekanan udara, dan radiasi matahari. Nah, bagaimana konsep penerapannya ke telemetri kita? Nah, ini topologi dari ARR, AWLR, dan AWS jika ingin ditelemetrikannya. Jadi sensor-sensor ini akan menyalurkan data ke data logger akan menyalurkan ke GSM. Nah, GSM itu akan menyalurkan atau mengkomunikasikannya ke internet dan disimpan di server cloud yang dengan sangat mudah atau kapan saja real time kita bisa akses melalui website monitoring maupun mobile application. Ini untuk sensor yang hidrologi. Ini implementasi di lapangannya, kita sudah pernah pasang sensor hidrologi itu di Bendungan Tanjung Mila, dan yang terbaru kita pasang di Bendungan Napun GT ya, di Maumere. Di proyek kita sudah pasang telemetri dalam hal parameter hidrologi di sana. Ini fotonya, ini kurang lebih seperti ini di lapangan, sensor-sensor kita taruh. Sebelah kanan adalah proyek kita yang 2018 dan sebelah kiri adalah proyek kita terbaru tahun 2020 di Maumere. Nah, ini smart application-nya, ini aplikasinya. Sebelah kiri kita itu aplikasi yang ada di handphone ya. Nah, ini di handphone, ini bisa kita langsung akses ya. Ini ada aplikasinya. Ini misal kita sebutkan ini Bendungan Napun GT. Kita ketik. Nah, di Bendungan Napun GT ini sudah bisa banyak sekali aksesnya. Kita anggaplah kita ambil stasiun cuaca. Nah, di sini langsung keluar real time. Pada saat ini saya bisa melihat berapa kecepatan angin di Bendungan Napun GT, di sana hujan atau tidak, di sana juga berapa radiasi mataharinya, dan bagaimana keadaan klimatologi di titik pemasangan di Bendungan Napun GT itu. Jadi ini sudah real time dan bisa kita akses di mana saja. Dan yang kedua kita bisa akses melalui website. Nah, kita coba, kita akses Bendungan Napun GT, langsung saja kita masukkan username dan password. Kita mohon maaf. Bapak Yogi belum ke-share ya, Pak. Baik, Pak. Saya izin stop screen dulu. Nah, ini kita ke Bendungan Napun GT. Kita login setelah memasukkan username dan password. Oke, kita tunggu dulu. Jadi ini nanti juga akan sama seperti aplikasi kita, bisa mengakses wind speed, kecepatan angin, wind direction, temperatur udara di sana, relative humidity, seperti ini nanti tampilannya kurang lebih. Nah, kita juga bisa memilih sensor-sensor apa saja yang akan kita download, dan datanya bisa kita download dalam format Excel maupun format PDF. Kurang lebih seperti ini tampilannya, kita bisa akses secara real time-nya. Kita kembali lagi ke slide. Nah, itu untuk implementasi sensor kita yang hidrologi ya, sampai di aplikasinya. Jadi kita bisa langsung akses itu melalui handphone maupun melalui laptop kita.
Nah, itu untuk parameter hidrologi. Sekarang kita ke vibrating wire sensor. Ini adalah salah satu parameter yang sering diminta oleh klien geosistem ya, terutama di bendungan, itu untuk ditelemetrikan juga. Bisa tidak vibrating wire piezometer kita atau earth pressure cell kita itu ditelemetrikan. Selama sistem atau sensor tersebut dalam vibrating wire atau sistemnya itu vibrating wire, kita bisa telemetrikan sensor-sensor tersebut. Karena memang ini banyak sekali diminta ya, khususnya di proyek bendungan. Mungkin di proyek lain juga pastinya akan sering atau akan nantinya akan diminta seperti ini. Nah, konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini. Topologi automatic vibrating wire recorder. Seperti ini ya kurang lebih. Jadi sensor-sensor yang dipasang di titik-titik tertentu, itu kabelnya akan ditarik ke data logger atau data acquisition kita. Di situ sensor tersebut akan menyalurkan atau menangkap parameter-parameter yang dia tangkap ya sensor tersebut, dan nantinya akan disalurkan ke cloud dan bisa kita akses baik itu di kantor maupun melalui handphone kita. Bagaimana penerapannya untuk automatic vibrating wire recorder ini? Ini implementasi di lapangannya. Kita sudah banyak sekali kita pasang ya, vibrating wire piezometer maupun earth pressure cell itu sudah banyak sekali kita pasang. Jadi kalau kita bisa mengkomunikasikan atau kita bisa membuat itu semacam sistem telemetri, berarti kita sangat kita sangat dipermudah atau kita bisa mengakses data-data tersebut secara real time dan sangat mudah pada saat ini. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya untuk vibrating wire piezometer. Di sini langsung keluar semua parameter-parameternya. Nah, kalau di website, saya izin stop share lagi. Kita lihat websitenya. Kita ke website monitoring vibrating wire. Nah, ini. Mohon maaf. Kita ke website monitoring vibrating wire. Nah, kita ambil contoh di Bendungan Pidekso ya. Kita login di situ, kita nanti akan mengambil parameter-parameter atau sensor-sensor yang ada di sana. Nah, kita contoh kita, ini ada option pilih sensor. Jadi kita pilih di situ ada OW, OW1, OW2, OW3. Kita coba di OW4. Nah, OW4 langsung keluar data seperti ini, dan data ini real time setiap harinya dan bisa di-download dalam bentuk PNG, JPEG maupun XLS. Ini parameter untuk OW. Kita juga bisa ke parameter lain seperti Nah, ini untuk MH2O-nya. Coba kita pilih sensor yang lain. Kita pilih sensor vibrating wire ya. Kita di foundation foundation piezometer 01. Nah, di sini langsung keluar datanya. Ada data timbunan dan ada data elevasi air tanahnya atau tekanan air porinya di sini. Ini data-datanya real time dan bisa kita download sewaktu-waktu. Tolong elevasi timbunan, Pak Nanda. Iya, Pak. Elevasi timbunan, parameter elevasi timbunan. Oh iya, untuk elevasi timbunan, elevasi timbunan seperti ini, Pak. Jadi nanti elevasi timbunannya akan terinput setiap harinya. Apakah di situ ada peningkatan atau penimbunan, atau pada saat itu beberapa hari misalnya di situ tidak ada aktivitas timbunan. Jadi kita bisa tahu secara real time. Itu untuk penerapan. Begitu juga dengan sensor-sensor yang lainnya bisa kita akses. Yang tadi itu instrumennya apa? Ada vibrating wire, Pak. Di sini kita ada vibrating wire, ada OW juga. Curah hujan juga ada, Pak. Cukup lengkap ya, di bendungan. Yang bisa menggambarkan grafik tinggi timbunan tadi?
Untuk tinggi timbunan ini dikombinasikan dengan ini Pak, dengan vibrating wire. Jadi untuk elevasi timbunan ini masih diinput secara manual oleh usernya ya Pak ya. Jadi berapa bacaan vibrating wire-nya nanti setiap harinya elevasi timbunan itu diinput secara manual. Paham. Ya. Ini untuk di proyek bendungan. Kita kembali lagi ke slide. Oke, kita ke parameter-parameter instrumen yang lain. Ada standpipe dan observation well. Di sini parameternya yang pasti adalah kita gunakan untuk mengukur tinggi muka air di sana ya. Meskipun itu berbeda karena standpipe ini memiliki tekanan yang harus dikeluarkan oleh suatu air ya biar bisa masuk ke pipa itu. Sementara OW ini kita mengukur elevasi air di sana. Tapi kurang lebih konsepnya sama. Di sana kita pasang sensor. Di rock test saya lihat belum ada ya untuk sensor tinggi muka air. Jadi di vendor kita yang lain di ISS Earth yang biasa kita pesan alat gempa, di sana ada sinyal atau ada sensor yang digunakan untuk memantau tinggi muka air secara langsung, baik itu di suatu lubang maupun di suatu pipa ya. Nah, ini ada data acquisition-nya nanti seperti ini bentuknya dan dapat. Nah, ini data acquisition-nya. Diharapkan nanti data acquisition dari ISS Earth ini bisa disesuaikan kalau kita sudah pasang alat ini, kita konfirmasikan atau kita rubah atau kita terapkan sensor itu ke data acquisition kita ya. Parameter selanjutnya parameter inklinasi dan settlement ya. Kita tahu inclinometer digunakan untuk memantau pergerakan tanah secara horizontal, sementara extensometer atau settlement meter kita gunakan untuk memantau pemampatan tanah atau penurunan tanah secara vertikal ya, pemampatan itu otomatis. Kurang lebih konsepnya seperti ini ya, karena berbasis real time. Jadi untuk sensornya ini kami masih meriset ya, jika ingin data itu ditampilkan secara real time, otomatis sensor dari inclinometer probe itu harus diganti. Karena inclinometer probe itu kan tidak bisa menampilkan data itu secara real time pada saat itu berapa, jadi harus dikomando dulu, baru ada naik, dimonitoring sedikit-sedikit seperti itu. Jadi jika ingin menyediakan data itu secara real time, kita menawarkan ada di rock test itu geostring atau in place MEMS inclinometer ya. Di sini inclinometer yang memang ditaruh secara langsung setelah pemasangan casing. Jadi di sana inclinometernya akan memonitoring secara real time 24 jam. Dan ini data acquisition-nya yang nanti akan disalurkan ke internet dan kita akses melalui aplikasi. Seperti halnya tadi diharapkan data acquisition dari rock test itu juga bisa kita terapkan, kita bisa fasilitasi itu, kita ganti dengan data acquisition milik kita. Sehingga aplikasi atau parameter-parameter yang kita sudah pasang itu bisa kita akses dalam satu aplikasi. Nah, ini parameter-parameter lain displacement ya. Displacement ini biasanya kalau di bendungan itu dipatok geser. Dipatok geser itu dipantau berapa sih pergeseran pada saat ini patok yang sudah dipasang di tubuh bendungan itu. Jadi berapa mili bendungan ini sudah bergeser. Apalagi saat impounding ya, saat penggenangan bendungan, hal tersebut sangat dipantau ya, karena efek dari air itu seberapa sih mempengaruhi pergerakan bendungan itu. Nah, memang kalau kita ingin menerapkan pergeseran atau memeriksa displacement itu secara real time, secara telemetri, berarti kita harus mengganti total station kita dengan robotic total station. Sementara ini yang saya pelajari, yang saya tahu ada robotic total station dari Leica. Di sana mereka menaruh prisma ini di titik-titik yang ingin dimonitoring, terus nanti akan dikomando dari robotic total station itu, dan robotiknya akan bergerak
menyesuaikan atau mencari titik-titik pemasangan prisma ini secara langsung atau secara otomatis, tidak perlu ada orang yang menggerakkan total stationnya. Kurang lebih topologi telemetrinya seperti ini ya. Total stationnya akan menembak prisma-prisma yang sudah dipasang dan datanya akan dikirim ke Geomos atau ke aplikasi mereka. Ini untuk displacement. Nah, kurang lebih seperti ini nanti keluarannya. Keluarannya nanti akan ada seperti ini, berapa mili pergeserannya di setiap pengukuran, baik itu secara longitudinal maupun secara height ya, displacement-nya itu berapa. Jadi nanti juga di situ ada limitnya. Di sini bisa dipasang early warning system. Jadi kalau sudah itu dalam batas limit pergerakan, sistem dari aplikasi ini akan memberikan peringatan ke user kalau pergerakan dari patok gesernya ini sudah berlebih. Jadi nanti akan bisa dilaporkan dan nantinya akan diketahui bagaimana seharusnya cara menangani pergerakan tersebut. Nah, parameter selanjutnya parameter tekanan ya. Kita menggunakan sensor digital pressure gauge. Ini contoh di proyek geothermal. Jadi di sana itu ada tekanan dari uap geothermal yang kita pantau tekanannya itu melalui pressure gauge ini. Sebenarnya kalau di geosistem di proyek kita itu bisa kita terapkan di vakum. Vakum itu kan kita menggunakan digital pressure gauge ya. Jadi di sana kita pasang digital pressure gauge-nya, kita siapkan telemetri sistem di situ. Jadi kita bisa monitor berapa tekanan pada titik gauge ini, misalnya gauge 01, gauge 02 itu sudah mencapai berapa tekanannya. Ini topografinya kurang lebih seperti ini. Kita pasang sensor pressure gauge yang nantinya akan menyalurkan data-data itu ke internet dan bisa kita akses. Kurang lebih tampilan websitenya seperti ini. Nantinya di situ akan ada tekanan yang terpantau dan ini grafik tekanannya setiap hari berapa besarnya tekanan. Jadi nanti kalau kita sudah waktunya atau sudah mencapai titik, ini sudah tekanannya sudah pas, berarti di sini sudah padat. Nah, mungkin itu bisa kita terapkan pressure ini menjadi suatu telemetri sistem. Parameter yang terakhir itu parameter seismologi ya. Sering sekali ini juga dipasang atau kita gunakan atau kita ini diminta untuk memasang itu secara telemetri. Jadi gempanya itu bisa kita pantau di mana saja. Kebetulan di Australia vendor kita Seismology Research Center di Australia itu cukup cepat ya dalam mengembangkan teknologi. Jadi di sana itu sudah ada aplikasi streamingnya. Asalkan alat kita di titik-titik pemasangan seismograf itu terjangkau internet, ada sinyal di situ, kita bisa mengakses streaming bagaimana monitoring di titik itu, titik pemasangan alat kita. Namun sayangnya memang titik-titik pemasangan seismograf kita, baik itu seismograf maupun akselerograf, itu memang masih belum terjangkau internet ya. Jadi belum bisa, masih harus diriset lagi bagaimana pengembangan dari streaming alat seismograf kita ini. Tapi dari Australia di Seismology Research Center mereka sudah mengembangkan sejauh itu. Jadi sudah aplikasi yang gratis ya, ini bisa di-download setiap saat, bisa di-download dan bisa kita akses setiap saat gratis dan itu bisa streaming alat-alat kita. Ini instrumen-instrumen kita yang sudah kita pasang ya, alat-alat gempa kita. Memang sebagian besar atau seluruhnya ya, itu masih belum terjangkau internet di titik-titik pemasangan kita. Ini contoh bacaan rekamannya. Kalau tidak terjadi gempa akan flat seperti ini. Dia memantau tiga parameter atau triaksial ya. Dia memantau getaran secara vertikal, secara horizontal, dan secara lateral. Jadi ketiga parameter itu sudah terpantau di alat kita. Jadi sebenarnya alat kita seismograf ini cukup baik dan cukup handal ya untuk
memantau pergerakan atau getaran-getaran gempa yang terjadi di suatu daerah. Nah, nantinya kalau terjadi gempa nanti akan seperti ini tampilannya. Ada semacam getaran di situ dan nantinya bisa kita hitung ya, kita klik di mana gelombang P-nya, di mana kita menentukan gelombang S-nya, nanti akan keluar magnitudenya berapa. Nah, magnitudenya 3,5. Kalau kita tarik ke skala MMI berarti 3,5 ini dirasakan oleh banyak orang tapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda yang ringan yang digantung itu bergoyang dan jendela kaca bergetar seperti itu. Itu penerapan kita untuk aplikasi seismologi ya di telemetri. Nah, itu semua atau itulah konsep-konsep telemetri yang sudah kita terapkan, baik itu di proyek bendungan maupun di proyek lain. Di samping itu kita juga intinya adalah kalau kita bisa menjadikan satu program-program kita itu, kita akan mempermudah monitoring itu di semua alat instrumen kita, yang nantinya itu akan menguntungkan kita sebagai penyedia jasa itu untuk mengakomodir data-data yang dibutuhkan oleh klien seperti itu. Karena itu apa kesimpulan dari telemetri atau sistem telemetri yang sudah kita pasang dan kita diskusikan tadi? Yang pertama, kesimpulannya telemetri adalah kegiatan untuk mendapatkan data ukur suatu objek dari jarak yang relatif jauh. Terus smart telemetry system kita ini terbagi menjadi 5 komponen, mulai dari data acquisition, sensor, communication, power and arrestor, dan smart application yang kita bisa akses melalui handphone maupun komputer kita. Dan kita kelompokkan sensor-sensor yang kita miliki itu ke dalam 3 hal, parameter hidrologi, vibrating wire, maupun parameter-parameter lain. Nah, sensor-sensor yang berbasis vibrating wire atau outputannya yang sudah dalam bentuk digital, itu sudah sangat bisa ditelemetrikan dalam suatu sistem, ya, apalagi sistem kita sudah memfasilitasi dalam smart application. Jadi sensor-sensor yang berbasis vibrating wire atau yang outputannya sudah digital seperti pressure gauge tadi, itu sangat bisa untuk ditelemetrikan. Sementara sensor-sensor lain yang manual, yang ingin ditelemetrikan, berarti kita harus mengadakan penyesuaian. Misalnya tadi sensor dari inclinometer probe-nya kita sesuaikan dengan geostring biar bisa dipantau selama 24 jam non-stop, atau water level indikator kita yang biasanya kita masukkan terus menunggu sampai ketemu air berbunyi, nah kita ganti dengan sensor water level seperti itu kurang lebih. Nah, ini kesimpulan dalam hal penerapan kita ya di teknologi telemetri. Telemetri kita yang dalam parameter hidrologi itu sudah kita terapkan di proyek. Sementara telemetri sistem kita yang berbasis vibrating wire, baik itu piezometer maupun earth pressure meter, ini sudah berhasil kita temukan bagaimana formulasinya dan akan diterapkan di proyek. Ini belum kita terapkan ya, akan diterapkan di proyek geosistem sendiri. Nanti rencananya di bendungan Tiusuntuk di Sumbawa Barat. Untuk standpipe, observation well, automatic digital pressure gauge, dan in-place inclinometer ini sudah kita temukan formulasinya, sudah berhasil kita riset, sudah kita temukan beberapa formulasinya, tapi memang kita masih menunggu proyek-proyek mana yang membutuhkan atau permintaan dari proyek mana sih yang bisa mengakomodir atau diterapkannya telemetri dalam standpipe, observation well, digital pressure gauge maupun inclinometer yang in place ini ya. Karena memang kadang klien itu meminta hal-hal seperti itu, tapi mereka berat sekali di masalah ininya, masalah pendanaannya. Jadi itulah yang jadi pertimbangan kami, kita semua. Kalau memang itu difasilitasi atau mereka bersedia menyiapkan kebutuhan itu, baik itu dalam pendanaan dan lain sebagainya, insya Allah instrumen-instrumen yang berbasis water level, gauge maupun inclinometer itu sudah bisa kita telemetrikan. Sementara untuk storm motion acceleograph sebenarnya sudah ada aplikasinya ya, aplikasi streamingnya, tapi kita masih harus riset karena di titik pemasangan kita memang belum ada yang
yang ada internetnya. Jadi kalau nanti ada internetnya kita riset di situ benar tidak kita bisa streaming alat kita melalui laptop secara langsung di aplikasi itu. Dan untuk robotic total station ini kendala utamanya memang masalah ini biaya ya, karena memang robotic total station ini sangat mahal, total stationnya maupun aplikasi Geomos-nya. Kemarin sempat saya mencari informasi, Geomos itu untuk memperpanjang lisensi dalam 1 tahun atau setiap tahunnya itu kita harus menyediakan dana sekitar 200 juta untuk memperpanjang lisensi itu. Aplikasinya saja, aplikasi Geomos-nya itu. Jadi kita pertimbangan itu yang masih harus kita riset, apakah total station robotik ini memang perlu diterapkan di suatu proyek. Nah ini tantangan. Kesimpulan, kalau ada kesimpulan rasanya kurang menarik kalau tidak ada tantangan untuk geosistem ya. Tantangan untuk geosistem untuk kedepannya memang menurut saya ini yang pertama, penerapan sistem telemetri instrumen geoteknik itu adalah hal yang mutlak untuk diterapkan dan dikembangkan ya. Pasti harus dikembangkan pada era industri 4.0 seperti saat ini. Yang kedua, aplikasi sistem telemetri yang dikembangkan itu harus bisa menyesuaikan dan diterapkan pada jenis-jenis sensor yang sudah ada yang semakin beragam. Jadi sensor-sensor kita dari mulai parameter hidrologi, vibrating wire maupun parameter yang lain tadi itu sudah bisa terakomodir ke aplikasi kita. Dan yang ketiga, sistem aplikasi yang kita kembangkan harus bisa diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain, khususnya sistem aplikasi milik pemerintah. Karena memang salah satu permintaan dari klien kalau saya presentasi untuk telemetri itu, bisa tidak ini ditelemetrikan atau diintegrasikan ke sistem, misalnya SIMBAT-nya PU di sistem PSDA, seperti itu bisa diakses seperti itu. Tapi kalau kita sudah berhasil menerapkan teknologi telemetri kita di titik-titik ya atau di banyak tempat, nanti kemungkinan sistem kita itulah yang akan dicari dan kita bisa istilahnya itu memfasilitasi data di setiap titik pemasangan telemetri kita itu ke siapapun, baik itu ke pemerintah, ke kontraktor, ke konsultan yang ingin merancang suatu bangunan, nantinya data-data tersebut akan sangat bermanfaat. Dan yang terakhir, instrumen geoteknik ini sudah semakin berkembang ya. Jadi kalau kita bicara tentang inclinometer, kita bicara dengan extensometer, dan instrumen-instrumen lain yang sudah kita biasa pegang itu sekarang sudah sangat berkembang. Banyak sekali instrumen-instrumen baru yang dipasang di proyek-proyek itu. Misalnya penerapan instrumen di bendungan, tapi bendungan beton, itu sudah sangat berbeda dengan instrumen di bendungan urukan. Oleh karena itu, kita sebagai engineer atau kita sebagai geosistem ya dalam hal ini yang harus terus berkembang dalam hal instrumen, itu harus mempelajari instrumen-instrumen apa saja sih sekarang yang berkembang dalam bidang konstruksi. Selain itu juga ada sistem instrumentasi di tunnel dan lain sebagainya. Kemarin juga saya diskusi dengan Pak Ade, juga ada di gedung, ada yang di jembatan seperti itu. Ada hal-hal seperti itu yang sudah harus kita siapkan mulai dari sekarang, karena instrumentasi itu seterusnya atau setiap harinya akan berkembang. Ngomong-ngomong mengenai pengaplikasian titik-titik instrumen atau titik-titik telemetri yang bisa kita akomodir dalam satu sistem, ini saya ada contoh di daerah Yogyakarta. Saya stop share screen dulu. Saya share screen di internet saya. Nah, ini di daerah Jogja ya, ini sudah misalnya ini ada 3 stasiun telemetri yang dipasang. Berarti nanti data atau pemerintah atau bapak-bapak yang berkecimpung di telemetri ini ya, biasanya ini kan BWS kan, kita pasang di BWS di Jogja, di Magelang, itu misalnya ini pos ARR Soro Padan. Nah, nantinya orang-orang di sana itu akan menghubungi kita. Jadi kita istilahnya itu menang di data. Kita menyimpan data, jadi mereka butuh kita dalam hal penyediaan data.
dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah menerapkan itu di banyak sekali titik, otomatis aplikasi yang kita kembangkan itu akan sangat dicari oleh orang. Jadi goals-nya nanti aplikasi dari kita ini akan banyak diterapkan di proyek-proyek, baik itu di pemerintah, baik itu di swasta, di BUMN, maupun di proyek-proyek lain. Ini misal pos AWR di Kaliurang, kita tinggal klik saja karena itu memang sudah terakomodir di telemetri sistemnya. Jadi titik-titik pemasangan telemetri ini juga sangat penting. Semakin banyak kita kembangkan, semakin mudah kita mengakses data-data di sana. Ini salah satu penerapannya. Nah, ini ada kecepatan angin. Nah, kita bisa lihat parameternya di sana. Apa saja sih, hujan atau tidak di sana. Kita lihat di Kaliurang sekarang hujan atau tidak, bisa lihat melalui website ini. Nah, ini. Jadi tadi sekitar jam 1, jam 2, sampai jam 3 ada hujan di sana, terus jam 4 sempat berhenti, terus ada hujan lagi di jam 5. Dan sampai sekarang di sana cerah. Kurang lebih seperti itu penerapannya. Mungkin itu saja dari saya presentasinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.